Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang mengapresiasi dan mengkreasi data fabel. Di sini itu definisinya yaitu secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Lalu, cerita fabel tidak hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang, tapi juga mengisahkan tentang kehidupan manusia dengan segala karakternya. Yang berikutnya yaitu ciri umum cerita fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh binatang. Lalu yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti wataknya manusia. Lalu yang ketiga yaitu tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Lalu yang keempat yaitu kita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab dan akibat. Rangkaian sebab dan akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Lalu yang kelima itu ada fabel menggunakan kata alam seperti sungai, hutan, kolam, dan lain-lain. Lalu yang keenam, dari bahasa yang digunakan yaitu yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Misalkan itu Kapta mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Yang berikutnya itu semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak normal atau bahasa percakapan. Lalu yang berikutnya itu struktur teks fabel. Struktur teks fabel ini memiliki 4, yaitu yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sebelum itu, orientasi itu apa sih? Orientasi merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu, dan pengenalan background kepada pembaca maupun pendengarnya. Lalu yang berikutnya itu ada komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian konflik harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Lalu yang berikutnya itu ada resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami atau yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel tersebut. Lalu yang selanjutnya itu koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat disampaikan dari cerita itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu ada unsur kebahasaan teks fabel. Kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan
terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada biasanya ada dua jenis kata kerja yang sering dipakai, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu kata kerja aktif atau intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat seperti diam, berlalu, berhembus. Lalu yang berikutnya itu yang kedua, kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat seperti mengangkat, memegang, menulis, dan membawa. Yang berikutnya itu yaitu jenis fabel, teks fabel. Yang pertama, fabel alami. Jenis fabel ini adalah sebuah cerita tentang binatang yang memiliki karakter sama dengan karakter asli di dunia nyata. Lalu yang kedua itu fabel adaptasi. Fabel adaptasi merupakan kebalikan dari fabel alami, yaitu karakter tokohnya merupakan adaptasi dari karakter lainnya. Lalu yang berikutnya itu ada jenis teks fabel berdasarkan pesan dan moral. Yang pertama itu ada fabel koda. Fabel koda ini artinya adalah di dalam cerita fabel ditulis dengan jelas pesan dan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Lalu yang berikutnya ada fabel non koda, yang artinya penulis tidak secara langsung menuliskan pesan dan moral yang terkandung dalam cerita